lautan sepeda motor, terlebih pada jam-jam sibuk seperti jam pergi dan pulang kerja atau sekolah. Keadaan lautan sepeda motor ini hampir terjadi di seluruh kota besar di Indonesia. Hal ini tak lepas dari berbagai faktor, di antaranya karena motor masih dianggap sebagai alat transportasi paling fleksibel, bisa masuk ke jalan-jalan sempit dan terbilang hemat bahan bakar. Belum lagi ditambah fakta mudahnya memiliki sepeda motor di Indonesia. Hanya dengan pembayaran down payment atau DP beberapa ratus ribu rupiah saja, motor baru sudah bisa hadir di teras rumah. Mulai dari kaum muda, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak sekolah yang masih belum cukup umur dan sudah pasti tidak memiliki SIM menggunakan sepeda motor. Sayangnya, keadaan ini tidak diimbangi dengan makin baiknya perilaku para pengendara sepeda motor itu sendiri. Sebagian besar pengendara sepeda motor tidak mentaati dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Ironisnya, perilaku menyebalkan ini sudah menjadi kebiasaan, padahal hal tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Menurut data kepolisian, angka kecelakaan pengguna sepeda motor di Indonesia merupakan yang tertinggi dibanding kendaraan jenis lainnya, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Lalu, apa saja perilaku yang paling menonjol dari pengendara sepeda motor di Indonesia? Berikut, On The Spot merangkumnya untuk Anda. Yang pertama adalah mengabaikan lampu sen. Pada kendaraan bermotor, lampu sen berfungsi sebagai indikator saat berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Lampu ini berwarna kuning dan akan berkedip-kedip ketika dihidupkan. Warna kuning dipilih karena lebih terlihat dari jauh di siang hari ataupun malam hari. Ketika hujan pun, warna kuning juga tetap dapat dilihat dengan jelas. Sayangnya, banyak pengguna motor di jalan raya yang mengabaikan lampu sen. Misalnya saat akan berbelok ke kiri atau kanan, ia tidak menyalakan lampu sen. Atau ada juga menyalakan lampu sen kiri, tapi justru malah berbelok ke kanan atau sebaliknya. Selain itu, ada lagi pengguna motor yang hendak berbelok, tapi tidak melihat arah kiri atau kanan terlebih dahulu. Akibatnya, kendaraan lain di belakang atau di sisinya bisa menabrak jika sang pengendara motor tiba-tiba belok atau memperlambat lajunya. Berikutnya adalah berkendara sambil menelpon atau SMS-an. Atau lebih menjengkelkan adalah sikap pengendara motor yang bertemu dengan temannya, lalu mengobrol sambil mengendarai motor dengan kecepatan rendah yang menghambat laju pengguna jalan lainnya. Tidak ada yang salah dengan berkomunikasi, namun jika dilakukan saat berkendara di jalan raya, tentulah ini sangat berbahaya. Misalnya bagi pengendara motor yang telepon-teleponan atau SMS-an di jalan, fokus sudah pasti terpecah dan bisa saja ia tidak mendengar tanda klakson dari pengguna jalan yang lain yang dapat berakibat fatal. Jika memang urgent, menepilah dengan memberi lampu sen terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu pengendara lain. Berikutnya merupakan salah satu perilaku pengendara motor di Indonesia yang paling sering ditemukan, terutama saat terjadi kemacetan, yakni mengendarai sepeda motor di trotoar atau jembatan penyeberangan. Karena tak ingin mengalami macet, para pengendara motor yang tidak bertanggung jawab ini seenaknya saja menggunakan fasilitas publik untuk para pejalan kaki. Parahnya lagi, ada yang sampai mengklakson atau lebih galak dari pejalan kaki di trotoar atau jembatan penyeberangan karena dianggap menghalangi jalannya. Yang sangat dirugikan tentu saja para pejalan kaki. Selain hak berjalan trotoar dirampas oleh pedagang kaki lima, kini mereka harus dipaksa untuk minggir lagi oleh pengendara motor yang kehilangan akal dan otaknya karena menggunakan trotoar untuk sepeda motornya. Begitu juga yang terjadi pada jembatan penyeberangan. Lagi-lagi pejalan kaki kembali menjadi korban. Kemudian mengendarai
mengendarai sepeda motor melawan arus. Dengan dalih untuk mempersingkat jarak tempuh dan waktu, para pengendara sepeda motor di beberapa kota besar nekat melakukan hal ini. Bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, mental seperti ini sudah pasti membahayakan pengendara lain yang sedang berada di jalur semestinya. Salah satu kasus yang heboh di media sosial baru terjadi akhir-akhir ini. Pada Rabu pagi 22 Juli 2015 kemarin, seorang pengendara sepeda motor kedapatan melawan arus saat berpapasan dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang saat itu sedang berinspeksi keliling dengan menggunakan sepeda birunya. Tak pelak, Kang Emil pun langsung menyuruh berhenti pengendara motor itu. Dan yang terjadi selanjutnya, Kang Emil menghukum push up pengendara motor nakal ini di tepi batas jalan. Mirisnya saat diperiksa, pengendara motor yang melawan arus ini ternyata seorang sarjana ekonomi dari sebuah universitas ternama di Bandung. Dalam akun sosial medianya, Wali Kota Bandung ini mengatakan jika kepintaran ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kedisiplinan. Entah apa yang ada di dalam pikiran para pengendara motor melawan arus ini. Mungkin karena mereka menganggap dirinya kucing yang memiliki julukan bernyawa 9, karena mereka lebih senang melanggar dan membahayakan diri daripada memikirkan keselamatannya. Satu lagi perilaku yang membahayakan bagi pengendara motor itu sendiri dan juga pengendara lainnya adalah menerobos lampu merah. Tak hanya sekali dua kali, para pengguna motor kerap terlihat terus melaju, meski lampu lalu lintas sudah menunjukkan warna merah yang artinya harus berhenti dan membiarkan pengendara dari arah lain berjalan maju. Ada juga yang berhenti saat lampu merah, namun letak berhentinya di atas zebra cross yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki yang akan menyeberang. Selain di lampu merah, ada juga pengendara yang nekat menerobos perlintasan kereta api. Padahal pintu penghalang sudah ditutup atau kereta yang akan melintas jaraknya sudah sangat dekat. Berbagai perilaku ini membuktikan para pengendara motor masih banyak yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat rendah. Mereka lebih rela mengambil resiko kecelakaan. Selanjutnya masih ada sebagian pengguna motor di Indonesia yang tidak menggunakan helm dengan alasan jarak yang dekat, jalan kampung, atau menjalankan motornya pelan-pelan. Selain itu ada juga pengendara yang memakai helm bukan karena ingin selamat, tapi karena takut ditangkap oleh polisi. Terkadang pengguna motor ini baru memakai helmnya saat ia melihat ada petugas polisi yang sedang berpatroli. Padahal meski dekat atau menjalankan motornya pelan-pelan, atau saat itu sedang tak ada petugas polisi, helm sebagai pelindung kepala harus selalu digunakan saat berkendara motor. Sebab kita tak pernah tahu jika misalnya ada pengendara lain yang ugal-ugalan dan menyenggol motor kita, atau ada kondisi lain yang membuat sang pengguna motor ini tak bisa menghindari kecelakaan. Selain berfungsi melindungi pengendara dan penumpang jika terjadi kecelakaan, helm juga berfungsi sebagai penahan terpaan angin, debu, atau partikel lain yang mungkin berbahaya seperti kerikil. Dan yang terakhir adalah perilaku pengguna motor yang membawa lebih dari 2 penumpang. Padahal motor tidak didesain untuk ditumpangi oleh lebih dari 2 orang. Aksi seperti ini sering dilakukan pengendara motor di Indonesia. Parahnya lagi, penumpang lainnya ini tidak dilengkapi dengan helm. Biasanya yang sering melakukan hal ini adalah pengendara dengan anggota keluarga yang banyak atau para ABG yang sengaja melanggar aturan. Bagi para orang tua yang memang terpaksa membawa anak, posisi anak harus berada di tengah agar ia terlindung dari angin dan debu, serta aman selama berkendara. Dan pemirsa, itulah 7 perilaku pengendara motor di Indonesia versi on the